dibangun di tingkat desa. SDM yang ada memang seperti itu. Nah, kapasitas pemimpin untuk mengorganisasi SDM itu, yang pertama adalah memahami kecenderungan SDM yang ada. Sebutlah, misalnya SDM itu dari sisi motivasi dan kompetensi dibagi menjadi 4. Pertama, mereka yang punya kompetensi tinggi dan memiliki motivasi kuat. Yang ini kan tinggal diberikan daftar program yang harus dilakukan. Kemampuannya sudah bagus dan motivasinya juga sudah kuat. Berarti nggak begitu masalah. Bukan nggak, tidak ada masalah untuk bekerja sama. Yang kedua, SDM yang motivasinya kuat, ingin melakukan banyak hal, tapi kemampuannya rendah, kompetensinya rendah, ingin mengerjakan tapi nggak bisa. Nah, yang ini tinggal dilatih vokasional. Tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena dia punya kemauan, tinggal diberi kemampuan melakukan, maka akan jalan. Pelatihan vokasional itu tidak susah. Ini kelompok SDM kedua. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang justru punya kompetensi tinggi. Kemampuannya banyak, hebat-hebat. Hanya motivasinya lemah. Tidak mau melakukan. Punya kemampuan tinggi, tapi lemah hasrat melakukan. Nah, ini butuh pelatihan motivasi. Mereka yang pertama tadi dilatih vokasi, dilatih keterampilan, tidak lama waktunya. Tapi untuk melatih motivasi, ini butuh waktu yang lebih lama. Tapi insya Allah bisa dijalankan. Nah, ada kelompok keempat. Kompetensinya rendah. Motivasinya lemah. Sudah kemampuannya tidak ada, motivasinya nihil lagi. Tapi di banyak tempat, kadang-kadang orang ini sudah diberi jabatan. Mau di resapel, ada banyak hal yang menghambat. Dipakai terus, ya tadi. Kompetensi rendah, motivasi lemah. Nah, untuk kelompok keempat ini butuh pendampingan. Jadi kalau yang pertama itu cukup kursus, memberikan vokasi, ya, motivasinya sudah kuat, jalan. Yang kedua, dilatih motivasi. Nah, yang ketiga ini butuh pendampingan, butuh kesabaran untuk mendampinginya. Itu jadi kemampuan pemimpin menghadapi 4 kelompok, bisa memilah dari sisi kompetensi dan motivasi. Yang kedua, memilah dari sisi kompetensi dan konsiensi. Dari sisi kompetensi dan kesadaran atas kompetensinya. Ada orang yang punya kompetensi dan dia sadar bahwa dia punya kompetensi, nggak repot itu. Pekerjaan tinggal disebutkan, maka akan dijalankan. Ada SDM yang
tidak punya kompetensi, tapi dia sadar bahwa dia itu tidak punya kompetensi. Nah, SDM ini akan mudah diajak kerjasama. Kamu harus meningkatkan kompetensi. Karena sadar tidak punya kompetensi, maka dia akan mau meningkatkan kompetensi. Yang ketiga adalah orang yang punya kompetensi, tapi tidak sadar bahwa dia punya kompetensi. Nah, ini harus sering diingatkan. Kamu itu bisa. Jangan sedikit-sedikit, aduh, saya nggak mampu lah kalau mengerjakan ini. Padahal dia punya kemampuan, tapi tidak sadar dengan kemampuannya. Sering diingatkan. Kalau yang tadi, yang tidak punya kemampuan tapi sadar, tinggal diberitahu cara meningkatkan kemampuan. Yang ini harus sering disadarkan, kamu itu punya kemampuan. Ada kelompok 4. Dia itu tidak tahu, tidak punya kemampuan, tapi tidak sadar bahwa dia itu tidak tahu. Nah, ini problem. Orang yang tidak sadar tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia tidak tahu, agak susah diajak. Makanya untuk yang keempat ini juga perlu pendampingan lagi. Jadi, kesimpulan, dalam hal mengelola, mengorganisasi sumber daya, maka pemimpin itu yang paling penting harus mampu memilah. Setelah mampu memilah, memilih program pembinaan seperti apa.